Halo, welcome back to my channel. Nah, pada kali ini saya akan sharing apa saja pertanyaan yang akan kalian temukan saat sidang skripsi. Yang pertama adalah judul. Dari mana kalian mendapatkan judul itu? Nah, kalian bisa menjawab dari data yang saya peroleh, bahwasanya di sana terdapat masalah yang ada di perusahaan tersebut, ya, perusahaan A misalnya. Nah, lalu masalahnya diambilnya dari mana? Yang pertama, kalian bisa ambil dari uh, data perusahaan tersebut. Kalian bisa minta dari data perusahaan tersebut. Tapi ada perusahaan juga yang tidak memberikan datanya begitu saja, ya. Maka harus dilakukan pra-riset. Nah, ini ada dua cara. Jadi dari data perusahaan, yang kedua dari pra-riset. Itu jawaban yang paling oke, ya, di saat kalian sidang. Lalu selanjutnya, masalahnya memang apa saja yang ada di sana. Kalian bisa lihat di identifikasi masalah. Tentunya identifikasi masalah ini tidak boleh jauh dari kerangka berpikir kalian, ya. Jadi dari kerangka berpikirnya itu bisa dikembangkan ke identifikasi masalah, serta dari pra-risetnya itu disatukan menjadi sebuah masalah. Yang jadi sebuah masalahnya apa aja, misalnya masalah motivasi, kurangnya gaji, upah, atau masalah kinerja, kurangnya kedisiplinan, jarangnya tepat waktu, dan lain-lain. Lanjutnya, teori yang digunakan. Saat teori yang digunakan, kalian fokus saja terhadap teori inti. Nah, teori inti itu apa? Teori dari kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya kalian menggunakan siapa? Misalnya motivasi menggunakan Maslow, Abraham Maslow. Usahakan dalam teori ini kalian menggunakan teori yang terbaru 5 tahun terakhir, sehingga nanti para penguji tidak menyuruh kalian merubah teori dari kerangka berpikir ini, karena teori kerangka berpikir ini adalah teori utama kalian untuk membuat kuesioner atau sebelum kalian start di bab 4. Jadi kalau misalnya kalian suruh ganti, ini fatal banget, bisa merubah semua isi skripsi, ya. Saya sarankan untuk kalian menggunakan teori 5 tahun terakhir. Nah, selanjutnya kalian juga harus memahami, ya, arti dari setiap variabel. Contoh misalnya variabel kalian kinerja. Kinerja itu apa sih? Kinerja adalah bla 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 bla. Itu kan harus hafal menurut siapanya. Salah satu aja harus kalian hafal, ya. Nah, selanjutnya metode yang kalian gunakan, ya. Metodenya kualitatif atau kuantitatif atau mix method atau yang digabung. Itu juga harus paham menurut siapa. Standarnya menurut Sugiono misalnya, ya, pakar dari metode penelitian. Lalu pasti kalian akan ditanyakan bagaimana cara mengambil datanya. Yang pertama bisa kalian jawab, yaitu apa? Dengan cara sebar kuesioner. Gimana cara nyebar kuesionernya sementara kan lagi nggak bisa ketemu atau jarang ketemu? Kalian bisa jawab juga, sekarang udah ada Google Form, ya. Dari Google Form itu kita bisa kirim, kita tanpa harus ke kantornya, kita bisa kirim ke salah satu karyawan, nanti di share di grupnya atau yang lain-lain. Jadi untuk pengumpulan data ini pasti sangat ditanyakan keakuratannya, ya. Sekali lagi kalian harus yakin bahwa ini adalah buatan kalian sendiri atau skripsi kalian sendiri. Kalau kalian tidak yakin, penguji makin bertanya yang aneh-aneh atau makin bertanya semakin detail. Nah, selanjutnya uji apa saja yang digunakan. Misalnya kalau kuantitatif, kalian ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Nah, uji validitas, uji reliabilitas ini nanti ditanya kenapa ini dinyatakan valid, kenapa ini dinyatakan reliable, ya, kenapa dinyatakan multikoliniaritas, dan semua yang ada di dalam situ nanti pasti ditanyakan. Kalian harus memahami dari intinya. Jadi setiap uji validitas misalnya yang dilihat adalah nilai apanya nih dinyatakan valid. Itu kalian bisa lihat dari rumusnya, lihat dari statistiknya, kalian nggak boleh salah. Jadi itu sangat penting buat kalian.
Nah, selanjutnya apalagi nih yang kalian akan ditanyakan. Yang terakhir adalah nilai T hitung dan T tabel kalau yang kuantitatif. T hitungnya berapa, tabelnya uji parsial ya, uji T maksud saya, uji parsial. Jadi uji parsial itu adalah seandainya kalian punya 3 variabel, X1, X2, X3. Jadi uji parsial itu satu-satu nih diuji, X1 ketemu X2, X1 ketemu Y ya parsialnya. Lalu uji F atau uji simultan. Uji simultan itu keseluruhan ya, bisa juga S1 X2 terhadap Y dan yang lainnya. Nah, jadi itu ya yang bisa saya share, semoga itu bermanfaat untuk kalian. Dan yang pertama, kuasai isi dari skripsi kalian, karena itu sangat penting. Kalau kalian tidak menguasainya, kalian akan kebingungan saat kalian menjawab skripsi kalian ya. Meskipun itu kalian buat sendiri, kadang karena kalian waktunya terlalu lama, kadang kalian lupa. Nah, supaya menghindari kalian gugup dan lainnya, mendingan kalian prepare dengan cara apa? Dengan baca dari semua yang tadi saya kasih tahu kisi-kisinya ya. Oke, yang pertama apa? Judul. Kenapa ambil judul itu? Yang kedua apa? Dari mana dapat judul itu, dan masalahnya apa? Dari mana dapat masalah tersebut? Yang ketiga, lalu masalahnya apa saja di sana yang terjadi? Yang keempat, teori yang digunakan, kerangka berpikirnya. Lalu selanjutnya kelima, pengertian atau definisi dari setiap variabel. Lalu arti dari metode kuantitatif dan kualitatif, maksudnya apa, perbedaannya apa. Selanjutnya, uji apa saja yang kalian gunakan, uji validitas, reliabilitas ya. Lalu cara penyebaran kuesioner, serta yang terakhir adalah nilai ya, uji T, uji parsial, dan uji F, uji simultan, uji keseluruhan. Nah, itu saja yang bisa saya share. Kali saja itu bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nanti saya akan share selanjutnya tips mengenai kuliah supaya kalian bisa lebih up to date dengan info perkuliahan. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.